Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Damai sejahtera bagimu, damai di hati. Wah, senang sekali ya. Di hari ini Pastor Andi kembali melayani Bapak Ibu live streaming. Dalam nama Yesus, ini live streaming menjadi berita kesembuhan, kabar baik bagi setiap jiwa-jiwa. Saya percaya sekalipun live streaming ini di mana Anda berada, kalau engkau percaya kuasa Tuhan, maka saat ini engkau akan mengalami kasih-Nya, dan setiap orang yang menyaksikan ini akan mengenal, tahu siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tempat di mana suara doa, pujian didengarkan, di situ kasih surgawi mengalir, memenuhi setiap hati, jiwa, pikiran mereka. Terberkatilah setiap orang yang mendengarkan pujian, renungan Bible, dan doa-doa, karena mereka akan merasakan kasih dari surga. Dalam nama Yesus, engkau yang letih lesu beban berat, saat ini juga terimalah kelegaan dan sukacita surgawi, karena segala perkara dalam Tuhan Yesusku kita cakap, melakukan, dan menang dan menanggungnya. Dalam nama Yesus, amin. Filipi 4:13 berkata, segala perkara dalam Yesus kita menang. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Mana tangan-tangannya yang merasakan kasih Tuhan sedang men-touch hatinya saat ini? Dia adalah penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku.
Tak pernah Yesus kecewakan. Dengarkanlah setiap orang, Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Senang banget, oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Yesus setia. Oh, kesetiaanmu Tuhan, Engkau nyatakan sampai hari ini Tuhan, tiada berubah kasih-Mu. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Senang sekali pujian ini nanti saat Pastor berdoa dari kota Bitung menjadi pertama kali Pastor dibawakan pujian segala perkara dari kota Bitung. Terberkatilah kota Bitung lewat hadirnya KKR doa ini. Setiap jiwa-jiwa datang pada Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus sembuhkan. Selalu percaya Tuhan Yesus hadir. Kasih-Nya bekerja, cintanya menenun kita menjadi indah. Yes, penolong yang selalu setia, memenuhi kebutuhanku, kebutuhan keperluanmu. Yesus tolong, amin. Tak pernah, Tuhan tidak pernah kecewakan saya dan Anda. Percaya Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia.
setia. Oh, kami selalu bersyukur, sungguh amat bersyukur. Kesetiaan-Mu Tuhan itu loh luar biasa banget. Oh, setia, selalu percaya, selalu percaya. Tuhan Yesus setia. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mau tanya dulu nih, pemirsa yang terkasih, siapa yang terberkati lewat pelayanan media sosial live streaming ini merasa terberkati? Saya. Mana tangan-tangannya? Yeay. Maka semuanya, puji Tuhan. Mari saat ini Pastor akan ajak kita siapkan hati dan kita akan mendengarkan pesan Tuhan, firman Tuhan tentang harapan yang Tuhan beri kepada Anda adalah kepastian. Firman Tuhan yang kita dengar bagi Anda yang mungkin harapannya sudah hampir padam agar bisa bangkit kembali hari ini karena situasimu akan berubah dan engkau dimampukan oleh Tuhan firman-Nya untuk bisa menang dan melangkah maju. Biar setiap hati terbuka, haus, rindu, lapar akan firman Tuhan. Jiwaku haus, rindu akan kasih-Mu, ya Tuhan. Firman-Mu menyirami setiap hati kami yang kering ini menjadi subur dan terberkati. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Makasih, siramilah taman hatiku yang kering ini agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang rindu ini agar cinta Tuhan Yesus mengalir di hidupku. Oh Yesus, kekasihku, hanya Engkau. Nama-Mu kan terukir di hatiku. Seumur hidupku
hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Ku mau belajar setia kepadamu. Hore! Senang aku lihat pelajaran ini. Banyak orang yang belajar setia, tunduk pada Tuhan Yesus dan firman. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering, yang haus dan lapar akan Tuhan, agar cinta Tuhan kami rasakan saat ini. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Oh, jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, dambaanku, pujaanku, kekasihku hanyalah Engkau Tuhan. Nama-Mu, pribadi-Mu Tuhan Yesus selalu ada di hatiku, di hidupku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu ya Tuhan. Pakailah setiap kali dengan rencana. Ku mau belajar setia kepadamu. Ku mau belajar setia kepadamu. Puji Tuhan. Iya, Bapak Ibu terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah terang, kesembuhan, jawaban dalam hidup setiap orang. Firman Tuhan untuk semua orang. Berbahagialah engkau yang berkesempatan dengan firman Tuhan, karena firman-Nya menjadi penuntun hidup kita. Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Demikianlah Tuhan memulihkan setiap jiwa, situasi yang buruk, lembah kekelaman Anda, sehingga engkau merasa ada dalam jurang keterpurukan. Firman Tuhan hadir ini untuk menyinari, membangkitkan, dan membawa engkau keluar menjadi orang percaya yang berkemenangan.
Sabda firman Tuhan saya bacakan terambil dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Silakan Bapak Ibu seperti biasa ketik Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Setelah ketik jangan lupa siarkan, sebarkan, posting ulang, bagikan sebanyak-banyaknya, karena kita bukan membagikan hoax atau isu, kita membagikan firman yang berkuasa, firman Tuhan yang mengubahkan setiap orang yang membacanya. Terima kasih orang-orang baik yang bersedia untuk membagikan firman kepada orang lain di room atau di media sosial manapun juga. Yang kita akan baca sebuah kisah populer bagaimana orang sakit yang sekian lama yang menaruh harapan kepada kesembuhan. Meskipun harapannya hampir padam karena sudah sekian lama dia menunggu, kesembuhan ditunggu tak kunjung datang. Kita akan baca dan rema firman Roh Kudus terang setiap hati agar firman yang saya bagikan ini menjadi jawaban bagi setiap insan. Ada tertulis dari Yohanes 5 1 sampai 9. Selamat mendengarkan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Nah, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Yesus datang membawa harapan yang pasti bagi orang-orang sakit. Ketika Yesus datang ada kesembuhan. Di mana Yesus datang berangkat satu kota ke kota yang lain, di situ ada kesembuhan. Hari ini hamba-hamba Tuhan Yesus diutusnya dengan kuasa. Di mana hamba Tuhan berada berdoa, di situ ada kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang terikat, mengampuni orang berdosa, menyelamatkan jiwa-jiwa terhilang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-5. Nah, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Berapa? 38 tahun sakit. Perhatikan, 38 tahun sakit itu bukan waktu yang singkat. Berapa banyak asa yang diperlukan untuk bisa bertahan. Berapa banyak harapan yang dia siapkan untuk bisa tetap kuat 38 tahun itu. Ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?"
Jawab orang kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu perhatikan, pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ketika harapan sudah ada di puncak titik hampir habis, orang sakit ini menunggu di kolam Bethesda sudah 38 tahun. Bisa kita bayangkan sebentar bagaimana 38 tahun yang lalu, waktu dia menaruh harapan kesembuhan, dia datang ke tempat itu dengan penuh harap, tentu dengan semangat awal yang penuh optimis, mujizat kesembuhan akan dia terima. Tapi ternyata waktu berjalan panjang, tahun berganti tahun, dia belum kunjung sembuh. Waktu berjalan, harapan mulai mengikis dan perlahan-lahan memudar. Sementara hati juga akan diuji, karena dia melihat ada orang-orang lain yang sudah sembuh, sementara dirinya masih di tempat yang sama, belum mengalami kesembuhan. Kecewa rasanya pasti, bukan hanya kecewa, tapi sudah ditumpuk banyaknya kecewa. Tapi dia belum bisa pergi dari kolam itu. Kenapa? Karena dia lumpuh. Tidak ada orang yang mengangkatnya. Jangankan pergi lebih jauh untuk mengangkatnya ke kolam Bethesda yang konon dikisahkan ketika air itu bergoncang karena adanya malaikat Tuhan turun, maka orang yang pertama masuk ke kolam itu, apapun sakitnya menjadi sembuh. Kesana pun dia menunggu 38 tahun, tidak ada yang mengangkatnya. Bagaimana dia pergi? Dia mungkin sudah mau pergi, tetapi dia tidak bisa pergi karena dia lumpuh. Hidup seperti itu adalah hidup yang penuh dengan ujian. Tapi yang luar biasanya, orang ini masih tetap di sana, di tepi kolam. Dia menunggu karena sudah tidak ada lagi jalan yang lain. Antara iman dan keputusasaan bertemu jadi satu. Kira-kira refleksinya bagi kita hari ini, mungkin ada di antara saudara-saudara dan rasanya banyak. Kondisi yang sama hari ini kita alami. Kita menunggu kesembuhan dari sakit. Sakit hari ini bukan hanya sakit fisik, ada sakit hati, sakit luka pada batin, sakit pada keluarganya, dan rasanya seolah-olah sudah sekian lama kok tak kunjung juga
datang yang namanya kesembuhan itu. Mulai terpikir, jangan-jangan Tuhan tidak peduli dengan kita. Itulah gambaran bagi kita hari ini. Mungkin kita sedang ada di penantian. Yesus datang ke setiap tempat membawa kesembuhan. Yesus tidak panjang lebar dengan segala dramanya. Ibarat kata kalau Yesus itu khotbah di panggung gereja sekarang ini, nggak panjang-panjang. Yesus hanya tanya, maukah engkau sembuh? Karena orang sakit butuh kesembuhan, bukan butuh dikhotbahin. Dia sembuh, hatinya terbuka, Injil masuk, kabar keselamatan datang, dan dia percaya. Tidak seperti mungkin murid-murid Yesus zaman itu, banyak teori, banyak drama, akhirnya nggak ada kesembuhan. Malah dia pulang tanya, kok nggak sembuh Tuhan? Tapi di mana Yesus datang, di situ kesembuhan. Kalau hari ini Kota Bitung lewat hadirnya hamba-hamba Tuhan yang datang, dan ini menjadi doamu, kami datang membawa berkat Tuhan. Damai sejahtera untuk Kota Bitung dan sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati orang-orang dalam pergumulan doa, asa dan harapan, sakit dan terikat. Berkat Tuhan melepaskan dan menyembuhkan. Cahaya Tuhan, sinar surgawi, turun. Kota Bitung diselamatkan, diberkati, dipulihkan, menyala untuk Injil dan Yesus Kristus. Kami datang untuk memberkati damai sejahtera Kota Bitung. Yesus datang untuk memberkati orang-orang sakit, bahkan 38 tahun. Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Yesus sudah membawa harapan orang sakit ini, yang tadinya dia menaruh harapan yang tidak pasti. Tapi Yesus sudah membawa sebuah harapan yang pasti dan bertanya, maukah engkau sembuh? Mungkin dia sudah merasa ditinggalkan, dia mungkin merasa sudah tidak lagi ada harapan. Kira-kira itu juga ada di antara kita. Tunggu, tapi seolah gak datang-datang. Kita menunggu agar kuasa Tuhan menggoncang air kehidupan kita. Kita berharap bahwa akan ada perubahan yang besar. Tapi kenapa rasanya kok air kehidupan, masalah, pergumulan tak kunjung bergoncang? Hari berganti hari, tahun berlalu begitu saja, dan kita merasa Tuhan sepertinya diam. Tetaplah di sana. Jangan beranjak, jangan pergi. Karena Yesus akan datang menemuimu seperti Yesus datang menemui orang yang sudah sakit 38 tahun. Yesus datang menemui orang ini bukan dengan keajaiban spektakuler, tetapi dengan sebuah firman sederhana. Maukah engkau sembuh? Pertanyaan sederhana ini menjadi firman Tuhan terbaik bagi orang sakit. Adalah jawaban yang pasti. Pertanyaan yang sama Tuhan tanya kepada kita hari ini sebagai rema.
Apakah kita percaya Yesus bisa menyembuhkan? Apa kita percaya Yesus sanggup menggoncang air atau menerobos sesuatu yang kaku, yang beku dalam hidup Anda? Karena seringkali manusia itu yang lumpuh bukan kakinya, tapi imannya. Hatinya lumpuh, matanya buta, tidak bisa melangkah, sehingga mereka dibutakan oleh permainan kegelapan. Mereka terus ada berkutat di tempat yang sama. Hatinya gelap, imannya tidak bisa melangkah karena kerdil diikat oleh masalah. Yesus tidak menyuruhnya menunggu air bergoncang lagi, tetapi Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Artinya apa? Jangan tunggu keadaan berubah baru percaya, tetapi percayalah kepada Yesus sekarang ini. Dia sanggup, maka keadaanmu akan mengikuti imanmu. Keadaanmu yang buruk akan menjadi sembuh dan baik, karena Yesus Tuhan yang saya beritakan tidak berubah. Di kisah Injil sejak penciptaan, hari ini, bahkan besok ketika Pastor Andy ada doa di Bitung dan sekitarnya, kasih Yesus tidak berubah. Kasih Yesus menyelamatkan dan menyembuhkan. Percayakah saudara akan Injil berita firman ini? Kalau percaya katakan amin dan lakukanlah. Dan kalau Anda mau ambil bagian pelayanan, silakan dibagikan link tautan ini, karena banyak orang yang akan menjadi percaya kepada Yesus dan bangkit. Setelah sekian lama mereka membeku karena menunggu mujizat kasih pertolongan Tuhan sepertinya tidak datang. Karena ternyata selama ini mereka menunggu sesuatu yang tidak pasti. Tuhan membawa harapan dari kolam Bethesda kepada pribadinya yang pasti. Di dunia nggak ada yang pasti. Manusia pun janji tidak semua tepatin. Tapi firman Tuhan janji ya dan amin. Let's pray. Mahori hayana kurakira kurata kumrakina kiara kamasyudro naraye karaka mahena nana kurika yana kumaki. Ya Tuhan, sebuah firman yang saya ulangi ucapkan kepada jutaan pemirsa ini yang sedang sakit. Dengarkan, maukah engkau sembuh? Ini firman Yesus yang menyembuhkan dari segala sakitmu. Setelah engkau menjawab sedang imanmu, saya hamba Tuhan memberkati. Diberkatilah setiap iman Bapak Ibu pemirsa yang terkasih kepada Yesus Kristus. Iman yang pasti, iman yang hadir, iman yang menyembuhkan, iman yang pasti memberi keselamatan. Terberkatilah Anda sekalian yang sudah mendengarkan firman Tuhan.
Karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang hadir secara pribadi kepada Anda yang terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu dan kesembuhan-Mu yang Kau berikan bagi jutaan orang-orang sakit yang menyaksikan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Termateraikanlah firman ini di setiap hati Anda dan orang-orang sakit di mana Yesus hadir, di mana hamba Tuhan hadir, di situ ada kasih surgawi untuk Anda. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Urapan Tuhan luar biasa. Ini sepertinya Tuhan sedang menuntun saya untuk menyampaikan. Ini awal. Ketika tim yang akan persiapan berangkat ke Sulut untuk memberkati Kota Bitung, Tuhan kasih urapan yang begitu kuat sebagai bekal untuk melayani jiwa-jiwa yang terbelenggu, yang tersakitin, yang luka, agar mereka boleh merasakan kasih Yesus. Puji Tuhan, bersyukur sekali atas penyertaan Tuhan, dan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, hamba Tuhan yang melayani. Dia akan usir setan, dia akan sembuhkan orang-orang sakit, dia akan beritakan Injil, dan Injil akan diterima oleh setiap orang yang mendengarkan. Karena Roh Kudus Tuhan menyertai tim Pastor Andi Simon dan semua orang yang menyertai dan semua orang yang boleh menerima pelayanan ini. Mereka mengalami Kristus dalam hidupnya. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Bangsa-bangsa diselamatkan. Kota-kota Injil diberitakan. Haleluya! Terpujilah Tuhanku, my Lord, my King. Kekasihku, Rajaku, Kristusku, penebusku, Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, luar biasa sekali pelayanan ini, baik live streaming maupun hari ini besok di onsite, ya. Puji Tuhan. Dan nanti saya sampaikan juga biar nggak lupa, hari Minggu ini tanggal 26 Pastor Andy akan pimpin kebaktian dari kota Manado, ya, di Balikpapan. Sudah infokan beberapa waktu sebelumnya tidak ada. Meskipun saya dapat kabar banyak tamu-tamu yang datang dari luar kota, luar negeri untuk mau kebaktian. Saya sampaikan tidak ada tanggal 26 di Balikpapan. Akan ada kembali di Balikpapan tanggal 2 November. Ya.
Jadi tamu-tamu yang datang dari luar negeri, luar kota, ya kemarin ada satu ibu Inang Marga Sinaga, saya coba sambungkan dengan kenalan pendeta di Balikpapan, namanya juga Sinaga marganya, supaya hari Minggu kan di tempat Pastor Andi kan tidak ada kebaktian, supaya bisa mengajak kebaktian di tempat sama-sama marga Sinaga. Saya rindu orang semua kebaktian. Jangan harapkan saya kalau di tempat Pastor Andi tidak ada. Di Balikpapan banyak gereja. Kalau gereja itu biasanya orang Batak, HKBP. Ada banyak gereja HKBP di Balikpapan. Pergi gereja di sana. Itu gereja-gereja yang baik semuanya. Di Balikpapan semua gereja baik-baik semuanya. Ya, jadi jangan ada pengkultusan. Ya, ada yang dari luar kota datang mau ibadah di Balikpapan. Kalau di Pastor Andi tidak ada kebaktian hari Minggu tanggal 26, silakan di gereja lain, banyak gereja di Balikpapan. Ya, baik. Jam 7 saya akan memberkati air minum dan minyak. Habis ini doa berkat, Bapak Ibu terima. Angkatlah air minum dan minyak, dan saya berdoa. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Air minum dan minyak di tangan Anda sekalian, pemirsa yang ada menyaksikan ini. Saat ini saya berdoa, terberkatilah engkau, diberkatilah air dan minyak di tangan Anda, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Air minum dan minyak di tangan Anda sudah diberkati. Puji Tuhan. Saya mau minum, Anda mau minum, silahkan. Mau kasih orang lain, silahkan. Mau ambil manfaat lainnya, siramkan atau balur di luka, sakit, atau tempat-tempat yang ada roh jahat, silahkan. Intinya ini air berkat sudah didoakan dan gratis. Angkatlah dua tangan pemirsa yang terkasih. Terimalah berkat dari Tuhanku Yesus Kristus, berkat perlindungannya, berkat kesembuhan, pengampunannya, firman yang sudah menunggal dalam Anda dan saya. Harapan yang pasti Tuhan berkati karena Dia berjanji, Dia berdaulat untuk menggenapi janjinya. Jangan putus asa lagi ya. Berharaplah karena Yesus datang memberikan kita berkat, kesembuhan, keselamatan, dan kepastian. Puji Tuhan. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita percaya, bersama katakan amin. Sola Fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang Anda dan saya, dan berjanji sertai sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya. Dadah. Sampai ketemu lagi di penang berikutnya. Sehat-sehat selalu. Panjang umur, dadah, dan kiss baik.
Dor, 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 dor. Makasih semuanya. Bless you. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Aku cari bahagia di tempat yang salah. Hati ini hampa, semakin ku kejar, semakin ku rapuh. Ku letakkan semua yang fana. Ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu, Yesus. Ku sembahkan dengan segenap hatiku. Roh Kudus, jamah jiwaku, penuhi
sebab kau segalanya bagiku. Mereka tawarkan dunia, tapi tak bisa mengisi. Hanya kasih-Mu yang tulus yang bisa puaskan hatiku. Ku letakkan semua yang fana, ku buka hati, ku buka jiwa. Kerinduanku hanya padamu, Yesus. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Roh Kudus, jamah jiwaku, penuhi dengan hadirat-Mu. Ku berserah, ku takkan ragu, sebab Kau segalanya bagiku. Ku serahkan hidupku di tangan-Mu yang berkuasa. Ku percaya rencana-Mu sempurna, dan ku takkan ditinggalkan. Ku rindu padamu, ku rindu pada hadirat-Mu, Yesus. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.